teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Meskipun sekarang lagi pada liburan, semoga kita semua senantiasa bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga kegiatan-kegiatan yang produktif seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, itu berdiskusi mengenai tips and trick untuk lolos beasiswa Bank Indonesia. Baik, untuk susunan acara kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya, yang pertama ada opening, kemudian nanti ada uh, opening speech dari tuan rumah Safari Kebaikan, yaitu Mas Dede Indra Suara SH. Kemudian nanti kita akan memasuki acara inti, yaitu diskusi dan juga sharing dengan Kak Winda Nur Latifah mengenai tips and trick untuk lolos beasiswa Bank Indonesia. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, nanti di situ teman-teman bisa untuk bertanya secara langsung nih kepada Kak Winda. Nah, kemudian nanti ada closing statement dari Kak Winda dan yang terakhir ada penutup. Nah, teman-teman semuanya, untuk mempersingkat Zoom kita pada malam hari ini atau diskusi kita pada malam hari ini, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Mas Dede Indra Suara SH selaku tuan rumah dari Safari Kebaikan yang mana ini memfasilitasi diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Mas Dede, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas. Oke, halo selamat malam Dewi. Semoga teman-teman sehat selalu ya yang ada di ruang virtual ini. Aku sampaikan terima kasih banyak teman-teman karena sudah berkenan untuk kita bareng-bareng malam ini kita belajar. Bareng-bareng malam ini kita ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan ada tamu istimewa kita. Aslinya Mbak Winda ini juga termasuk bagian dari Safari Kebaikan. Jadi aslinya kita apa ya? Ya orang lama tapi di waktu yang baru gitu mungkin. Waduh, Oke, orang ramai. Oke, terima kasih Mbak Winda, Mbak Dewi Iya. atas kesempatan pada malam hari ini yang sudah berkenan mendampingi teman-teman ya. Oke, jadi gini, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semua. Pertama, teman-teman yang berada di Zoom ini adalah orang-orang yang memiliki niat baik untuk apa? Niat baik untuk memperbaiki dirinya dan mengembangkan potensinya. Yang kedua, aku sampaikan ke teman-teman bahwa dalam menuju niat baik itu harus ada proses. Nah, proses itu tentunya perlunya adanya sebuah perjuangan. Dan yang ketiga, sebuah perjuangan itu tidak semata-mata itu hanya jalan lurus. Enggak. Tapi terkadang apabila ada lampu merah kita hendak berhenti sejenak. Ketika ada di persimpangan kita boleh kok untuk belok agar mendapatkan jalan yang lebih cepat. Nah, hari ini jalan menuju proses itu perlu adanya tips dan trik. Seperti tadi, oh adanya rambu-rambu, oh adanya kapan kita harus belok dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Winda. Saya Mbak Winda ini alhamdulillah kemarin habis wisuda, habis sidang ya S2 di UIN. Kita ucapkan selamat, congratulations Mbak Winda, Barakallah Filmi. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua dan doakan teman-teman yang ada di sini yang sedang berjuang semua dapat mendapatkan hasil yang maksimal baik dalam beasiswa maupun dalam akademisnya. Itu mungkin saya dulu dari aku. Selamat diskusi. Nanti tanyain apapun ke Mbak Winda, tidak masalah. Gitu ya. Terima kasih. Aku kembalikan ke host. Thank you Mbak Winda. Baik, terima kasih Mas Dede atas sepatah dua patahnya kepada teman-teman yang ada di Zoom pada malam hari ini. Dan mungkin langsung saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu, uh, kita akan langsung berdiskusi dengan Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Oke, udah masuk teman-teman. Ini suaraku udah masuk belum ya? Sudah Mbak.
Oke. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya, ini Kak Winda Nur Latifa selaku narasumber kita pada malam hari ini. Beliau juga merupakan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia 2022-2023 ya Mbak ya. Nah, Iya, betul. baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin aku langsung saja persilahkan kepada Mbak Winda untuk sharing-sharing kepada teman-teman yang ada di Zoom ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti silahkan ada di sesi Q&A ya teman-teman setelah Mbak Winda memaparkan materinya, bisa untuk raise hand atau nanti bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih, silahkan Mbak Winda. Oke, teman-teman, suaraku kedengeran nggak sih? Udah Kak, merdu banget ini. Oke, soalnya tuh hujan teman-teman. Di rumah teman-teman pada hujan nggak ini? Hujan Mbak, sama di sini juga hujan. Syahdu gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat malam. Jadi di sini kita ini ya, sharing aja ya lebih tepatnya. Kita sharing terkait tips trik beasiswa Bank Indonesia 2025. Jadi eh, berdirinya saya di sini gitu ya, itu bukan serta-merta aku paling pintar gitu ya teman-teman, tapi kebetulan aja dulu sempat mendapatkan ini manfaat dari beasiswa Bank Indonesia yang semoga nantinya apa yang bisa aku sampaikan ke teman-teman itu bermanfaat gitu ya. Jadi izin memperkenalkan diri dulu teman-teman. Namaku Winda Nur Latifah. Alhamdulillah benar yang dibilang Mas Didi kemarin, barusan aja sidang S2 ya teman-teman. Jadi di sini eh, aku izin untuk memaparkan terkait tips beasiswa Bank Indonesia 2025 dan kebetulan aku merupakan salah satu awardee gitu ya, awardee dari beasiswa Bank Indonesia pada periode 2022-2023. Oke, kita next. Oke, bisa next ya Kak. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, beasiswa Bank Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu program dari Bank Indonesia, salah satu bukti nyata dari Bank Indonesia dalam perwujudan kesejahteraan sosial, utamanya dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah, awardee dari beasiswa Bank Indonesia itu kerap disapa dengan Gen B, teman-teman. Gen B itu adalah generasi baru Indonesia. Jadi bukan generasi Bank Indonesia, tapi generasi baru Indonesia. Kayak gitu. Next. Nah, kita kenalan dulu nih teman-teman sama Genpi. Jadi Genpi ini merupakan komunitas yang terdiri dari mahasiswa atau mahasiswi penerima beasiswa Bank Indonesia yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Nah, beasiswa ini tersebar di 175 perguruan tinggi, negeri dan swasta dengan total penerima beasiswa mencapai 10.545. Nah, tadi yang udah aku sampaikan di awal juga, jadi kita nih awardee itu kerap disapa dengan Gen B atau Gen Bers gitu. Next. Oke, next teman-teman. Nah, ini adalah tujuan dari Gen B, teman-teman. Nah, ini eh, tolong digarisbawahi, teman-teman, karena nantinya tujuan ini akan ditanyakan gitu. Ditanyakan pada saat wawancara. Jadi tujuan Gen B sendiri itu ada tiga utamanya. Ada agent of change, kemudian yang kedua ada frontliner, dan yang ketiga adalah future leaders. Yang pertama adalah agent of change. Jadi agent of change ini maksudnya adalah kita, mahasiswa itu menjadi katalis atau pemicu terjadinya perubahan. Perubahan yang kayak apa sih? Pastinya perubahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah frontliner, teman-teman. Yakni kita nih menjadi garda terdepan
bagi Bank Indonesia untuk membantu menyampaikan informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi mungkin kebijakan itu seperti kris, mungkin ya teman-teman yang sering banget nih apa-apa kris apa-apa kris gitu kan. Biasanya anak-anak Gen Z ini kan cashless ya gitu kan. Nah, ini salah satu produk dari Bank Indonesia itu adalah kris. Nah, nanti kita di Genpi ini, melalui Genpi ini, itu kita bisa menjadi salah satu garda terdepan untuk menyampaikan kebijakan terbaru dari Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah future leaders, yakni menyiapkan mahasiswa itu menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Kayak gitu. Next. Nah, ini beberapa kegiatan Genbi ya teman-teman. Pertama ada kegiatan sosial, kemudian ada leadership camp nasional, capacity building, kegiatan lingkungan, dan lain sebagainya. Next. Dan ada juga nih pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau pemberdayaan masyarakat di sini nantinya tuh di setiap periode Genbi itu setiap Komsat harus membuat desa binaan teman-teman. Jadi desa binaan ini tuh nantinya akan menjadi desa yang nantinya dibina nih sama kita anak-anak Genbi yang pembinaannya itu tuh secara berkelanjutan entah itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada Genpi Mengajar. Nah, kalau Genpi Mengajar ini dia lebih berfokus pada pengajaran-pengajaran di sekolah-sekolah, kayak di SD, di SMP gitu. Ngajarnya apa sih gitu ya? Kalau Genpi Mengajar ini dia lebih berfokus pada sosialisasi dari kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin kita ketika ke SD itu kita ngajarin nih bagaimana mengetahui rupiah yang asli gitu ya kan. Soalnya ini sempat ada marak juga ya, marak terkait uang mata palsu gitu. Nah, nanti kita di Genpi Mengajar ini bisa menjadi katalis gitu ya, bisa menjadi katalis, bisa menjadi perantara bagi Bank Indonesia untuk menyampaikan apa namanya kebijakan-kebijakan terkait pembeda gitu, membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Kemudian yang berikutnya ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini salah satunya adalah bentuk program kerja dari setiap Komsat. Jadi setiap Komsat itu juga nantinya diminta untuk menyampaikan sosialisasi terkait Bank Indonesia itu sendiri. Ini juga Safari Kebaikan ini juga ini ya, Safari Kebaikan ini juga uh, perwujudan dari sosialisasi itu gitu ya. Dan respect banget sih utamanya sama Mas Dede gitu yang udah mewadahi kita semua gitu untuk sama-sama mengetahui tips dan trik dari Beasiswa Bank Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah KRIS atau CBP. Nah, KRIS atau CBP ini sama kayak tadi yang di awal udah aku sampaikan. Jadi kita tuh bisa menjadi apa ya perantara bagi merchant atau bagi para penjual untuk membuat kode QR teman-teman. Nah ini penting banget karena kan kita tahu ya sekarang kan udah digital semua, pembayaran udah melalui QR kode semua. Nah kita biasanya di sini juga apa ya menjadi perantara gitu, menjadi perantara bagi UMKM menengah dan kecil gitu untuk membentuk sebuah QR kode kayak gitu biar mereka itu mengetahui tentang digitalisasi transaksi kayak gitu. Kemudian ada CPP. CPP itu cinta, bangga dan paham rupiah. Jadi di sini kita juga harus menyampaikan terkait apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk merawat rupiah kita. Seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman, seperti yang sudah di awal aku kasih kasih tahu ya. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi mahasiswa S1 di PTN dan PTS. Nah, ini divisinya tolong dicatat ya teman-teman. Jadi divisi Genpi itu meliputi diantaranya pengurus harian, organisasi, sosial lingkungan, minat bakat, edukasi, kewirausahaan, kepatuhan internal, dan public relation. Nah, nanti ketika kita udah jadi Genpi nih, nanti kita di apa ya? Di plotting gitu, di plotting divisi mana yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, tadi kan sempat aku singgung juga di awal, ada istilah Komsat dan ada istilah Korkom. Nah, kalau Komsat ini teman-teman adalah organisasi Genpi internal kampus. Jadi kayak Komsat UIN, Komsat UNES, Komsat Undip, Komsat UIN Salatiga, UKSW, IAIN Kudus, UMK, kayak gitu. Nah, sedangkan Korkom itu adalah gabungan dari beberapa Komsat. Nah, adapun di Komsat UNES sendiri itu masuk ke dalam Korkom Semarang gitu. Korkom Semarang tuh yaitu yang terdiri dari 8 Komsat.
Kalau di Indonesia sendiri tuh ada beberapa Korkom kayak Korkom Semarang, Korkom Solo kayak gitu-gitu. Jadi Korkom itu tuh kumpulan dari Komsat gitu, Komsat yang mendapatkan manfaat dari beasiswa Bank Indonesia seperti itu. Next. Nah, terus ini nih teman-teman, nggak munafik ya. Jadi eh, ini adalah salah satu motivasi terbesar kayaknya. Motivasi terbesar kenapa sih kita pengen banget gitu ya, pengen banget dapat beasiswa Bank Indonesia gitu kan. Benefitnya tuh apa aja sih gitu. Jadi yang pertama teman-teman, ini yang bikin melek nih. Nah, jadi kita akan mendapatkan dana pendidikan sebesar 12 juta rupiah per tahun. 12 juta rupiah per tahun itu kita dikasih setiap salah salah dikasih 2 periode. Jadi yang pertama itu bulan Agustus, yang berikutnya bulan November. Jadi satu periode itu kita dapat 6 juta. Jadi 6 juta di periode pertama, kemudian 6 juta di periode kedua, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, kita akan mendapatkan kesempatan untuk berjejaring dengan seluruh awardee Genpi di Indonesia. Wow, jadi di sini kita bakal temenan nih sama awardee-awardee yang ada di UGM, terus yang ada di Undip, pokoknya seluruhnya gitu ya. Kita bakal berjejaring gitu, kita bakal sama-sama bakal ketemu gitu dalam suatu forum yang dinamakan Genpi itu. Nah, terus yang berikutnya kita juga berkesempatan untuk mengikuti dan berkontribusi pada event-event Bank Indonesia. Wah, ini keren banget teman-teman. Jadi kalau semisal Bank Indonesia itu ada event, kebetulan waktu pas periode aku itu ada namanya event UMKM Jateng Gayeng. Jadi di situ kita benar-benar memeriahkan gitu ya, memeriahkan event Bank Indonesia, entah itu kita terlibat menjadi panitia atau menjadi apa ya, yang bikin rame kayak gitu. Pokoknya kita harus terlibat gitu. Dan mungkin ini juga privilege juga bagi teman-teman yang khususnya dalam jurusan ini ya, jurusan ekonomi gitu. Barangkali ini bisa jadi golden ticket gitu untuk mungkin setelahnya ketika sudah lulus itu ingin berkarir gitu ya di Bank Indonesia gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sarana eksplorasi diri karena lingkungan dan circle yang mendukung self improvement. Nah, ini teman-teman, kita di tempat kuliahan ini kan kita ketemu banyak orang ya, kita ketemu banyak orang, kita ketemu banyak circle dan kita sampai apa ya? Bakal melihat banyak bentuk gitu. Nah, salah satu circle yang positif menurut aku tuh ya ada di Genpi ini, karena nantinya kita bakal ketemu sama orang-orang hebat, para ketua-ketua organisasi, para mahasiswa berprestasi, itu bener-bener yang bikin kita untuk, wah, ini keren banget ya, kita bakal terpacu untuk semangat gitu, semangat untuk menuju ke arah yang lebih baik, kayak gitu. Next. Nah, untuk program beasiswanya sendiri, untuk di UNES itu hanya membuka reguler S1. Jadi sebenarnya kalau di Genbi sendiri itu ada 3. Ada reguler S1 untuk UNES sendiri, terus ada unggulan, dan ada yang untuk vokasi. Nah, bedanya reguler dengan unggulan itu kalau reguler dia mendapatkan per bulannya itu 1 juta. Jadi kalau 1 tahun kan 12 juta. Nah, kalau unggulan itu dia benefitnya itu 1 bulannya 1,5. Tapi kalau di UNES sendiri itu belum. Setauku kalau yang di Korkom Semarang itu baru Undip, teman-teman. Jadi nanti yang unggulan ini yang membedakan itu kalau unggulan tuh dia biasanya nantinya akan diminta untuk lebih speaking in English-nya itu lebih banyak gitu. Jadi emang ada tes bahasa Inggrisnya kayak gitu untuk yang unggulan. Next. Oke, ini timeline yang harus kita garis bawahi bersama ya teman-teman. Jadi pada bulan Januari ini ada sosialisasi dan pendaftaran dan seleksi berkas. Untuk teman-teman yang khususnya di UNES, tolong dicatat tanggalnya. Jadi terakhir mengisi link itu tanggal 30 Januari. Sedangkan untuk pengiriman berkas fisik itu paling paling telat itu 31 Januari kayak gitu. Kemudian ketika kita sudah lolos seleksi berkas, yang selanjutnya pada bulan Februari kita akan mengikuti wawancara. Dari wawancara ini kita akan bertemu dengan interviewer-interviewer hebat yang merupakan utusan dari BI itu sendiri. Biasanya tuh ada yang dari psikolog, ada yang dari karyawan BI-nya sendiri, ada yang dari para ahli kayak gitu. Jadi di sini tuh campur aduk ya teman-teman, karena mungkin para ahli, jadi kita tuh harus yang mempersiapkan dengan matang kayak gitu. Kemudian setelah wawancara,
keluarlah SK pengumuman terkait siapa-siapa saja yang lolos. Kemudian setelah itu pada bulan Agustusnya itu baru pencairan dana tahap 1, nanti Novembernya itu pencairan dana tahap 2, kayak gitu. Next. Oke, untuk alur pendaftarannya teman-teman, jadi kok kita, teman-teman ya, maksudnya teman-teman, itu nanti diminta untuk mengisi dan melengkapi berkas pendaftaran. Nah, di sini nanti aku harap teman-teman harus teliti dan detail. Jadi kadang tuh beberapa hal yang dianggap sepele itu malah jadi apa ya? Jadi bumerang gitu bagi kita untuk akhirnya kita nggak masuk seleksi gitu. Kemudian yang berikutnya ada pengiriman berkas pendaftaran, terus ada seleksi administrasi, kemudian lolos, wawancara, penyampaian hasil seleksi sama SK gitu. Next. Nah, ini teman-teman, jangan terlewatkan ya, utamanya bagi teman-teman UNES ya. Teman-teman UNES, untuk informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagram @DAKK_UNES. Jadi di sini benar-benar udah ini ya teman-teman, udah detail gitu terkait apa-apa saja yang perlu disiapkan, deadline-nya dan segala macam kayak gitu. Next. Nah, kita ulik satu persatu ya teman-teman untuk persyaratannya. Yang pertama untuk yang umum. Jadi kita itu harus merupakan mahasiswa aktif yang ditandai dengan kartu tanda mahasiswa. Kalau menurutku udah pada dapat ya, insya Allah udah pada dapat. Nah, nanti kalau semisal KTM-nya belum dapat, itu bisa menggunakan surat keterangan aktif. Terus yang kedua adalah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS atau 3 semester. Jadi yang bisa daftar ini, Genpi itu berarti ini kan genap ya. Ini teman-teman yang naik semester 4, semester 6, dan semester 8 gitu. Kalau yang semester 2, naik semester 2 itu belum. Karena minimal itu harus menyelesaikan 40 SKS, kayak gitu. Kemudian untuk batas usianya adalah 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Kemudian yang berikutnya, tidak sedang menerima beasiswa manapun gitu ya. Nah, terus setelah itu dia harus memiliki pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Entah itu volunteer kayak, entah itu galang dana kayak, pokoknya itu aktivitas sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian yang ketujuh, bersedia untuk berperan aktif mengelola, mengembangkan generasi baru Indonesia, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Terus yang paling penting adalah dia tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai BI gitu. Untuk persyaratan khususnya, yang pertama IPK minimal 3 dari skala 4. Kalau menurutku UNES itu kan udah skala 4 ya, jadi minimal itu IPK 3. IPK ya teman-teman, bukan IP. IPK itu berarti kumulatif, berarti kalau naik semester 4 berarti IPK-nya dari semester 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian yang kedua, membuat resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Dan nanti ini bakal aku korek ya, teman-teman, detail-detail yang harus diperhatikan dalam penyusunan resume dan motivation letter. Kemudian yang ketiga adalah diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu atau prasejahtera. Nah, ini dibuktikan dengan SKTM dari kelurahan atau desa domisili orang tua mahasiswa. Tapi ini hanya sunnah ya teman-teman, maksudnya ketika teman-teman itu maksudnya bukan dari golongan keluarga prasejahtera, is okay, kita masih punya kesempatan yang sama untuk mendaftar beasiswa ini, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh akademik atau non-akademik. Untuk di UNES sendiri, surat rekomendasi yang dimaksud adalah surat rekomendasi dari WD3 gitu, di setiap fakultasnya gitu. Sip, next. Oke, jurusan prioritas teman-teman. Bisa dibaca ya dari nomor 1 sampai 15, ini merupakan jurusan prioritas. Tapi disclaimer teman-teman, prodi non-prioritas juga memiliki kesempatan yang sama. Bahkan aku sebenarnya juga bukan dari prodi prioritas teman-teman, tapi alhamdulillah aku berkesempatan untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa ini gitu. Jadi teman-teman yang mungkin barangkali sempat minder gitu ya, duh aku ternyata prodinya nggak masuk nih gitu. Jangan berkecil hati, udah terabas dulu aja gitu kan. Barangkali nanti rezeki kalian gitu loh. Dan waktu aku menjadi awardee pun ternyata teman-temanku pun juga nggak ini
enggak semuanya tuh dari prodi prioritas teman-teman. Bahkan ada juga dan ada banyak juga yang dari non prioritas. Entah itu anak bahasa, anak teknik itu kan dia maksudnya tidak masuk ke dalam prodi ini ya, tapi mereka juga lolos aja kayak gitu. Sip. Next. Oke, untuk syarat administrasinya teman-teman itu ada dua. Yang pertama itu online, jadi kita mengisi link dari ini bit.ly slides pendaftaran beasiswa Bank Indonesia 2025. Ini untuk teman-teman UNES ya. Kemudian yang berikutnya ada syarat administrasi yang fisik yang nantinya akan kita kumpulkan di gedung rektorat kayak gitu. Ini tampilan ininya ya, tampilan dari ininya apa peranalannya gitu. Jadi nanti kita diminta untuk mengisi nama, NIM dan lain sebagainya. Next. Nah, ini teman-teman, tadi udah syarat administrasi yang pertama, kemudian yang berikutnya adalah administrasi yang bersifat fisik. Apa aja sih yang perlu dikumpulin? Yang pertama, biodata yang disediakan oleh Bank Indonesia, yaitu Form A1. Nanti aku di sini sertain juga. Terus yang kedua, fotokopi KTP, KTM, dan KHS. Terus yang berikutnya ada SKTM, terus ada CV dan motivation letter, surat rekomendasi, atau kemudian ada fotokopi berkas prestasi, pendukung gitu ya teman-teman. Kemudian ada pas foto 1 lembar dan surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai BI. Nah, ini teman-teman, eh, deadline-nya itu kan tanggal 31 Januari 2025, itu pukul 12, dan nantinya berkas fisik ini kita masukin ke dalam stop map berwarna coklat, kemudian di luarnya kita kasih identitas, nama, NIM, fakultas, nomor telepon, dan untuk siapa? Untuknya itu buat Bapak Ari DAKK gitu. Next. Nah, ini teman-teman borang A1 yang aku bilang. Jadi di sini aku nggak perlu bertele-tele. Jadi intinya borang ini harus lengkap, jelas, inovatif, terus fotonya tuh 3x4 latar belakang merah dan bermaterai teman-teman. Jadi jangan lupa. Jadi kebetulan waktu pas periode kedua itu aku sempat apa ya, sempat tahu gitu teman-temanku ada yang nggak lolos gitu. Kenapa? Ternyata dia lupa untuk menyertakan atau membubuhi materai kayak gitu. Itu sayang banget teman-teman. Yuk next. Nah ini teman-teman, yang berikutnya ada CV. Nah CV di sini cukup simple dan 1 lembar aja teman-teman. Nah mungkin ada yang tanya nih, boleh nggak sih Kak pakai CV ATS gitu? Boleh banget. Kalau CV ATS itu kan lebih formal ya teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman lebih lebih condongnya ke CV yang kreatif kayak aku ini contohnya, itu juga nggak apa-apa banget gitu. Kita bisa memanfaatkan mungkin Canva atau aplikasi sejenis untuk membentuk resume atau CV kita yang menarik kayak gitu. Dan harus jelas ya, jelas, runtut, tidak berlebihan, mencakup pendidikan, organisasi, prestasi, keahlian, kontak informasi, dan foto. Oke, next. Nah, kemudian kartu hasil studi teman-teman. Ini adalah contoh apa ya, kartu hasil studi. Nah, ini bisa diakses di mana sih? Bisa diakses di Sikadu teman-teman. Nah, nanti bisa dibuka Sikadunya, kita menuju pencetakan file, terus kita lihat riwayat akademik. Nanti kita download gitu ya teman-teman, download. Nah, nanti downloadannya itu kita print buat dimasukkan ke dalam berkas fisik kayak gitu. Oke, next. Nah, kemudian adalah surat rekomendasi dari WD3, teman-teman. Wakil Dekan 3. Nah, ini sebenarnya terdapat beberapa perbedaan kebijakan tiap fakultas, teman-teman. Kebetulan kan aku dari FBS ya dulu ya, aku dari FBS. Nah, kalau dari FBS sendiri itu kita bisa mengakses di Sikadu juga, di Sikadu, kemudian di aplikasi, terus ambil di Siradi, terus kita klik yang form permohonan beasiswa. Tapi kemarin aku sempat coba ya teman-teman untuk ngakses di sini tuh ternyata sudah dialihkan ke MyUNES. Jadi mungkin teman-teman yang mau bikin surat rekom bisa download dulu ya MyUNES gitu ya di App Store atau di Play Store. Kemudian nanti kita menuju ke surat permohonan beasiswa. Dan nanti ketika kita sudah mengisi, kita baru menghubungi pihak apa ya, pihak fakultas gitu bahwasannya kita sudah mengisi form itu, nantinya form itu akan dikirimkan melalui WA. Nah, itu kalau dari FBS teman-teman. Tapi mungkin ini juga sama di beberapa fakultas lain, tapi waktu itu sempat dapat informasi juga FMIPA atau FIS itu agak berbeda. Jadi nanti mungkin teman-teman make sure lagi ya untuk terkait surat rekom ini harusnya kayak gimana gitu. Next. Nah, ini yang paling
penting teman-teman, motivation letter. Jadi di motivation letter ini kita harus membranding diri kita sebaik-baiknya teman-teman. Tadi kan kita udah ada CV, kemudian yang berikutnya adalah motivation letter. Kenapa aku bilang harus membranding sebagus-bagusnya? Karena nantinya interviewer itu akan mengulik informasi diri kita tuh dari dua itu, motivation letter dan CV kayak gitu. Jadi kalau semisal kita nggak menarik, dari mana interviewer tahu diri kita yang sesungguhnya kayak gitu. Nah, untuk motivation letter sendiri, aku bagi ke beberapa bagian. Yang pertama, introduce yourself. Jadi di sini kita memperkenalkan diri kita gitu ya, memperkenalkan diri kita. Terus mungkin kalau ikutin caraku bisa juga. Jadi di awal aku kasih kayak kata mutiara yang sinkron gitu ya sama jurusanku atau gimana kayak gitu. Atau bisa pakai kutipan-kutipannya siapa yang menurut kalian itu tuh bagus gitu. Nah, ketika sudah memperkenalkan diri, kita menceritakan experience kita, menceritakan pengalaman kita. Jadi, kenapa sih kamu kok ambil program studi ini? Apa aja sih sumbangsi kamu dalam program studimu kayak gitu? Nah, ini bisa dijelaskan gitu. Selama 3 semester atau selama 5 semester itu udah ngapain aja gitu. Misal kalau aku nih anak pendidikan udah bikin media pembelajaran, terus mungkin kalau anak-anak FH nih, biasanya anak FH itu kan nulis ya, misalnya udah terbit artikel di jurnal Bersinta 2 mungkin. Nah, itu juga bisa menjadi experience kayak gitu. Kemudian next. Nah, ini achievement dan skill ya hampir sama kayak tadi. Jadi intinya ini lebih ke prestasi ya, teman-teman. Prestasi dan keahlian. Nah, ini perlu digarisbawahi, teman-teman. Jadi achievement itu tidak melulu soal akademik gitu ya teman-teman, perlu digarisbawahi. Mungkin teman-teman yang punya achievement di bidang organisasi, misalnya dia mampu menjadi leader gitu ya, menjadi leader, dia teamworknya bagus gitu kan, itu nggak apa-apa, sertakan aja bahwasannya kita nih punya loh skill-skill itu, skill-skill yang apa nantinya tuh bakal berguna banget ketika kita masuk Genbi gitu. Jadi pamerin aja apa-apa yang kita punya gitu. Nah, kemudian next. Kemudian setelahnya adalah future target, yaitu target di masa depan. Kira-kira nih ketika kamu udah dapat beasiswa ini, kamu bakal mau ngapain? Cita-citamu apa gitu? Apakah cita-citamu itu akan didukung jika kamu mendapatkan beasiswa ini kayak gitu. Nah, terus the main point itu lebih ke kita meyakinkan gitu ya, meyakinkan para interviewer gitu. Kalau di sini kan aku pakai diksi, saya percaya bahwa keberuntungan akan terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan gitu-gitu kan. Jadi intinya the main point ini tuh bener-bener kita meyakinkan bahwa segala skill yang udah kita paparkan di awal itu tuh bakal berguna banget ketika kita masuk ke Gen B kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah closing. Closing ya secara umum aja sih teman-teman. Jadi lebih ke untuk informasi lebih lanjut, saya sertakan pula resum pribadi untuk memenuhi persyaratan pemberkasan Beasiswa Bank Indonesia tahun 2022. Gitu, atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Jadi motivation letter ini nggak usah banyak-banyak sih teman-teman. Maksimal 2 lembar aja udah cukup. Yang penting sudah mencakup ciri khas kalian gitu, ciri khas kalian, prestasi kalian, terus skill kalian, achievement kalian kayak gitu. Next. Nah, ini teman-teman tips dan trik lolos pemberkasan. Jadi ini mungkin ini dari aku pribadi ya teman-teman. Ini karena alhamdulillah aku juga udah mengalami 2 periode ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang patut untuk digarisbawahi. Yang pertama adalah berkas harus lengkap. Jangan sepelekan hal kecil teman-teman, seperti tanda tangan, materai, pas foto. Nah itu jangan sampai kelewatan gitu. Terus yang kedua, maksimalkan branding di resume atau CV dan motivation letter gitu. Jadi yang udah aku bilang tadi di awal, pastikan resume CV atau motivation letter kalian tuh bener-bener yang menciri khaskan kalian kayak gitu. Yang bener-bener cuma kamu doang loh yang punya keahlian ini, cuma kamu doang loh yang punya hak istimewa ini kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah be honest, yaitu jujur. Karena kebenaran dan keakuratan data adalah hal yang utama, teman-teman. Jadi kita boleh maksudnya membranding gitu ya, tapi jangan terkesan berlebihan, teman-teman. Ngerti kan maksudku pastinya. Jadi jangan terlihat kayak
ini tuh kok ini keren nih, misalnya ada interviewer baca, oh ini keren nih, dia punya skill gini gini gini, tapi kok dia pakai diksi yang kayak berlebihan ya, ini beneran nggak sih gitu. Takutnya ketika interviewer udah merasakan seperti itu, takutnya kita dikira bohong kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah pastikan berkas rapih, berurutan, diberi identitas dan sesuai prosedur. Jadi tadi yang udah aku sampaikan di awal, misalnya satu, form A1, berarti nanti paling pertama nih form A1. Terus yang kedua misalnya motivation letter, terus yang berikutnya CV, berikutnya apa. Nah itu tolong dirapihkan, diurutkan. Jangan sampai lecek teman-teman, bener-bener jangan sampai lecek. Apalagi nih teman-teman, ini kan musim hujan ya. Musim hujan, jangan sampai basah berkasnya, itu wes beneran deh. Dulu soalnya pas aku juga hujan, di lalanya juga hujan gitu teman-teman. Aku sampai ini bener-bener aku apa ya, kresekin lah bener-bener sampai harus rapi dan jangan basah gitu. Nah ini mungkin sepele tapi ini penting gitu teman-teman. Kalau sampai sana ternyata basah, ternyata luntur kan sayang gitu loh. Bakal belum masuk aja udah ditolak gitu nantinya bakal sama interviewer kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah alangkah lebih baiknya berkas dicetak berwarna, jangan hitam putih. Ini model dikit gak apa-apa teman-teman. Model dikit tapi nanti kalau dapat 12 juta kan lumayan toh. Jadi bener-bener yang apa ya, jangan merasa eman-eman gitu. Kalau misalnya kita mencetak gak berwarna gitu, karena ya udah paling berapa doang sih habisnya kayak gitu. Oke, next. Kemudian materi wawancara teman-teman. Jadi materi wawancara yang paling utama itu ada 3 ini. Tentang Bank Sentralan atau Bank Indonesia. Yang kedua tentang Genbi. Yang ketiga tentang update isu ekonomi. Nah yang pertama tentang Bank Sentral. Itu nanti kita bakal ditanya ini, apa itu Bank Indonesia? Fungsi utamanya apa? Tugasnya apa? Perbedaannya Bank Indonesia dengan bank lain itu apa? Kurs rupiah terbaru itu berapa? Produk BI itu apa aja? Dan gubernur yang saat ini menjabat itu siapa? Nah, informasi ini mungkin bisa didapatkan melalui website resmi ya teman-teman, website resminya Bank Indonesia atau mungkin bisa mengunjungi Instagramnya dari @bank_indonesia dan ini udah aku cantumkan ya untuk for more infonya. Kemudian yang berikutnya tentang Genbi, tentang organisasi Genbi itu sendiri. Jadi apa itu Genbi? 3 pilar Genbi yang udah aku sebutkan di awal tadi. Terus divisi Genbi itu apa aja? Terus kegiatan yang sudah dilaksanakan itu apa aja? Juga udah aku sampaikan tadi. Terus inovasi apa sih yang nantinya akan teman-teman bawa ketika teman-teman tuh masuk Genbi dan masuk divisi tertentu. Nah, itu penting banget. Pastinya nanti akan ditanyakan. Kemudian yang terakhir adalah updatean tentang isu ekonomi. Nah, ini menyangkut isu ekonomi dan politik. Misalnya pada tahun 2023 BI berperan apa nih di G20 kayak gitu. Mungkin kalau isu-isu ekonomi yang sekarang marak mungkin tentang ini, tentang kurs rupiah. Kira-kira ini lagi naik atau lagi turun? Kalau turun kenapa? Kalau naik kenapa? Nah, itu teman-teman harus aware. Teman-teman harus update soal itu karena nantinya akan ditanyakan gitu. Akan ditanyakan eh, kedalaman pengetahuan kalian terkait isu ekonomi yang ada di Indonesia. Next. Oke, yang ini juga paling penting teman-teman. Tips and trik lolos wawancara. Pertama, pastikan on time. Jadi maksimal lah 20 menit sebelum wawancara dimulai itu kalian udah rapi gitu ya, udah rapi gitu. Dan dress well. Jadi, nah first impression ya teman-teman, first impression kan pasti penampilan gitu ya, nggak munafik nih. Penampilan pertama kali kan bakal dilihat. Nah, kita pastikan dress well gitu. Mungkin bisa pakai kemeja formal gitu ya, atau kemeja putih beralmet kayak gitu. Mungkin kalau yang cewek-cewek make up dikit, dikit nggak apa-apa lah gitu, biar nggak kita pucat kayak gitu. Nah, terus dress well ini juga nantinya akan memberikan kesan profesional dan kesan niat gitu loh teman-teman. Oh ya udah nih ternyata nih calon awardee ini niat nih gitu kan. Jadi kalau misalnya kelihatan niat kan interviewer juga senang gitu loh ketika selanjutnya menanyakan hal-hal wawancara kayak gitu. Dan jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum dan jangan gugup. Jangan gugup. Jadi ya udah interviewer kan juga sama-sama manusia ya teman-teman. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu kan. Jadi ya udah tetap relax aja, tenang aja. Insya Allah kalau udah rezeki pasti kita dapat kayak gitu. Terus yang kedua, jika wawancara berlangsung daring, pastikan jaringan internet aman dan stabil. Cari tempat yang tidak bising agar wawancara berlangsung kondusif dan pastikan untuk on cam, teman-teman. Jadi, pastikan sebelum
akan melaksanakan interview, pastikan bahwa perangkat-perangkat kita dalam kondisi yang prima. Misal HP udah dicas, terus kuota ada banyak nih. Terus kalau wifi yang lancar kayak gitu, terus menghindari tempat-tempat bising kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah promosikan diri kalian sebaik mungkin dan sesopan mungkin. Branding boleh, sombong jangan. Gunakan diksi yang meyakinkan dan alangkah lebih baiknya persiapkan bukti otentik. Jadi misal teman-teman ada yang juara internasional apa gitu. Jadi saat interviewer harapannya bawa bukti otentiknya, bukti sertifnya kayak gitu. Jadi ketika nanti ditanyain, kita punya loh buktinya kayak gitu. Kemudian yang keempat, tidak menutup kemungkinan pewawancara adalah ahli psikologi, teman-teman. Jadi pastikan kita bersikap yang baik dan berkata yang jujur agar poin wawancara tidak berkurang kayak gitu. Baik kan kalau misalnya ahli psikologi kan dia udah praktisi ya, mereka udah sering lah ngelihat orang-orang yang mana nih yang kelihatan bohong, mana nih yang kelihatan jujur kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, pelajari lagi resume atau CV dan motivation letter. Karena biasanya pewawancara akan mengulik lebih dalam apa yang kamu tulis. Jadi gini teman-teman, kan kita pemberkasan bulan Januari, sedangkan wawancara itu kan bulan Februari ya. Nah itu rentang sebulan itu tidak menutup kemungkinan kita lupa dengan apa yang kita tulis di CV ataupun motivation letter. Jadi untuk mengantisipasi ya kita baca-baca lagi apa sih yang udah kita tulis dan udah kita kumpulin. Kalau saranku kalian ini sih, kalian ngopinya dua gitu loh. Jadi satu dikumpulin, satu buat pegangan kalian. Jadi ketika nanti ada apa-apa atau ada panggilan interviewer, kita punya berkas yang udah dikumpulin gitu. Jadi lebih enak aja kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah jawaban harus konsisten. Semisal nih dikasih pertanyaan yang sifatnya meminta pendapat, jawablah dengan konsisten. Jadi kalau misalnya diminta pendapat, apa sih pendapatmu tentang G20? Kamu tuh setuju nggak sih ketika Indonesia tuh bergabung pada G20 gitu? Kalaupun kalian setuju, sampaikan alasan logisnya. Tapi kalaupun nggak setuju, nggak apa-apa, tapi sampaikan juga alasan logisnya kayak gitu. Jadi kalau setuju ya setuju terus, kalau nggak setuju ya nggak setuju terus kayak gitu. Terus yang berikutnya, pelajari materi Bank Indonesia dan GNP melalui akun resminya, teman-teman. Nah, jadi di sini eh, teman-teman harus ini ya, harus pilih-pilih ya, memilih redaksi yang bisa dipercaya kayak gitu. Karena kan ya tahu sendiri kita kan ini udah informasi tuh banyak ya teman-teman. Jadi takutnya kita malah mendapatkan informasi yang ternyata tuh bodong, ternyata tuh bohong kayak gitu kan. Jadi lebih make sure lagi bahwasannya kita dapat materi-materi itu dari website resminya. Terus yang berikutnya adalah in case pewawancara akan menanyakan hal-hal out of the box, teman-teman. Jawablah dengan percaya diri dan santun. Out of the box di sini tuh misalnya apa ya? Kalau aku pribadi karena aku kan dari pendidikan bahasa Arab ya teman-teman. Jadi kadang tuh malah interviewernya tuh malah tanya gini, coba Mbak ngomong bahasa Arab kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya itu tuh apa ya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada di materi intinya gitu. Atau mungkin kalau anak hukum, coba kamu tahu pasal ini nggak gitu. Ya udah ini aja apa namanya santai aja gitu. Kalau misalnya emang bisa ya dijawab dengan pede dan sopan, tapi kalau emang nggak bisa ya bilang mohon maaf Bapak, saya belum mengetahui terkait hal itu kayak gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Kemudian yang berikutnya, jika diminta menyampaikan kekurangan diri, sertakan pula upaya antisipasinya teman-teman. Jadi misal aku nih, aku kekurangan dirinya tuh pelupa gitu ya. Terus antisipasinya apa nih? Antisipasinya mungkin menulis schedule di notes HP kayak gitu. Ya ini eh, merupakan salah satu ini ya, salah satu kepekaan terhadap diri sendiri. Oh, aku punya kekurangan ini. Oh, gimana ya biar aku tuh bisa mengantisipasi kekurangan ini. Nah, ini tuh interviewer bakal suka banget sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi menandakan bahwa kita itu pribadi yang tanggung jawab dengan diri sendiri kayak gitu. Terus yang terakhir, di akhir itu biasanya akan ditanyakan kontribusi apa sih yang akan kamu berikan untuk Gen B gitu kan. Nah, di sini teman-teman, sebisa mungkin sertakan program kerja kreatif dan inovatif dengan spesifik divisinya. Misalnya, kan di Gen B itu ada divisi kewirausahaan. Misal kalian pengen ada program kerjanya jualan wonton atau jualan mochi gitu kan. Nah, itu apa misalnya jualan mochi di gerobak atau di mana atau keliling gitu. Pokoknya kalian harus menyertakan program-program kerja yang kreatif dan inovatif gitu. Nah, di sini nanti interviewer akan menilai, oh
ini berarti emang bener-bener layak nih untuk masuk Genpi di divisi ini kayak gitu. Jadi ini bener-bener apa ya, akan menjadi pertimbangan yang berbobot gitu bagi para interviewer terkait eh, program kerja apa yang udah kita cetuskan kayak gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering banget lewat di beberapa apa ya, beberapa teman-teman Genpi dan DM juga, DM ke aku atau mungkin WA ke aku. Jadi yang pertama, aku nggak punya prestasi gimana ya Mbak gitu. Jadi tadi udah aku sampaikan ya teman-teman, prestasi itu tidak melulu soal akademik. Mungkin teman-teman punya skill dalam organisasi gitu, tonjolin aja kan gitu. Atau mungkin teman-teman punya apa ya, toko nih, mungkin di rumah bantu ibu atau bantu bapak toko gitu, ya bilang aja bisa mengelola toko dengan omset sekian gitu, juga prestasi teman-teman. Jadi ini lebih ke kreatifnya kita mengulik diri kita sendiri sih sebenarnya. Semua dari kita tuh punya prestasi, cuma tinggal pinter-pinternya kita apa ya, menyampaikannya dengan baik kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, SKTM wajib, Mbak. SKTM itu tidak wajib ya teman-teman. Walaupun itu tadi masuk ke dalam perkhususan persyaratan, tapi mungkin teman-teman yang dari keluarga sejahtera itu juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Terus untuk alur minta tanda tangannya tadi juga udah aku sampaikan, utamanya pada surat rekomendasi WD ya teman-teman. Itu surat rekomendasi WD itu gimana? Itu tadi bisa lewat Sikadu, Siradi, atau My UNES kayak gitu. Terus tadi BI buat semester berapa? Nah ini yang sering banget tadi udah aku sebutkan ya. Jadi minimal itu sudah menempuh semester 3 teman-teman. Jadi berarti kalau ini semester genap, dia itu berarti nanti naik semester 4, semester 6, ataupun semester 8. Untuk yang naik semester 2 belum bisa teman-teman karena SKS-nya belum 40 kayak gitu. Kemudian, terus kalau nggak di Semarang nih kan kebetulan juga teman-teman lagi pada libur ya. Kalau nggak di Semarang terus berkasnya gimana dong? Nah ini teman-teman sebenarnya boleh banget ketika teman-teman pengen marketing gitu ya, marketing berkasnya. Cuma tetap diperkirakan estimasi harinya. Jadi misalnya mungkin buat teman-teman yang di Jawa Tengah ya masih mending, masih aman lah, paling 1 sampai 2 hari sampai. Mungkin kalau teman-teman yang dari luar Jawa itu harus diperkirakan gitu ya teman-teman. Kalaupun seminggu kira-kira nyanda nggak, kira-kira sampai nggak sampai tanggal 31 kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan estimasinya. Oke, next. Nah, ini teman-teman, closing statement dari aku ya. Prepare yourself, teman-teman. Karena keberuntungan akan didapatkan ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan, teman-teman. Jadi, mumpung ada kesempatan nih, kita persiapkan sebaik-baiknya biar nantinya kita mendapatkan keberuntungan itu. Keberuntungan untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Oke, sip. Aku tunggu di Genbi, teman-teman. Wah, terima kasih banyak nih Kak Winda sudah Oke. sharing-sharing ke kita mengenai perjalanan Mbak Winda untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ya Mbak Winda ya. Ya. Sangat informatif sekali ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Winda. Mungkin langsung saja teman-teman untuk sesi selanjutnya kita ada sesi tanya jawab atau diskusi kepada Mbak Winda untuk teman-teman yang mau bertanya nih soal beasiswa Bank Indonesia atau soal Genbi, soal tips and triknya mungkin lebih dikulik lagi kepada Mbak Winda, boleh banget untuk raise hand atau um, memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. Silahkan untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman. Silakan ya teman-teman, nggak usah malu-malu. Mumpung ini masih tanggal berapa sih? Tanggal 23 ya? 24. Masih 24, tanggal Mbak. 24. Ya kan, masih tanggal 24. Berarti ada waktu 6 sampai 7 hari kan ya? 6 hari buat ngisi linknya, 7 hari buat pemberkasan fisiknya. Itu seminggu insya Allah cukup sih kalau menurutku. Ya, berarti kalaupun ini teman-teman bagi yang masih nol banget, maksudnya nol persiapan, mungkin dari malam ini sih minimal dibuat CV-nya dulu atau motivation letter-nya dulu kayak gitu. Untuk urusan persuratan itu kan bisa di apa ya? Bisa kita lakuin itu pas hari kerja. Berarti untuk surat WD itu besok Senin lah kita kira-kira kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Mungkin ada
pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum jelas gitu ya teman-teman, mohon maaf. Atau beberapa hal yang masih ganjel gitu ya terkait beasiswa ini gitu. Yuk teman-teman, nggak usah malu-malu nih untuk bertanya kepada Mbak Winda. Mungkin aku izin bertanya nih ya Mbak ya, untuk memulai Oke, dan memantik teman-teman. Mungkin nanti oke dari siap. pertanyaan aku bisa memantik teman-teman untuk bertanya. Kan tadi Oke, salah satu persyaratannya itu kalau aku baca tadi nggak salah itu sedang tidak terikat dengan beasiswa lain yang berinstansi ya Mbak ya. Nah itu kalau Mm, misalkan nih Mbak, aku dapat beasiswa juga tapi dari Badan Eksekutif Mahasiswa, misalkan dari mm. BMFH UNES. Nah, apakah itu tetap boleh Mbak untuk mendaftar di beasiswa Bank Indonesia yang mana itu kan dari suatu organisasi, bukan yang dari instansi terkait nih, misal kayak Oh iya. beasiswa KIPKA mungkin dan beasiswa-beasiswa lainnya yang memang mereka dinaungi oleh instansi yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi misalnya kayak BMFH. Itu gimana Mbak? Oke, aku izin menjawab ya. Jadi sempat pernah dengar cerita juga. Jadi yang dimaksud tidak terikat dengan instansi lain itu ya tadi benar. Ya lembaga maksudnya. Lembaga itu benar-benar yang kelihatan gitu ya. Kayak misalnya Kak Kipka itu kan dari pemerintah. Kemudian mungkin teman-teman kalau tahu Jarum, biasa Jarum, nah itu dari Jarum Foundation kayak gitu. Kalau setauku sih itu masih nggak apa-apa ya, karena itu kan masuknya ke lembaga gitu. Jadi menurut aku tetap dicoba aja. Nantinya kalaupun emang udah apa rezekinya nanti dijelasin aja. Mungkin lebih ke ini Bu, saya emang niat untuk eh, pengen join Genbi itu karena saya mengetahui bahwa banyak sekali eksplorasi yang bisa saya lakukan di Genbi dengan mengetahui skill yang saya punya kayak gitu. Dan adapun misal gini deh, dan adapun ketika saya mendapatkan beasiswa yang A yang tadi itu saya belum apa ya belum merasa optimal kayak gitu juga bisa. Jadi tinggal pinter-pinternya kita untuk memilih diksi kayak gitu sih kalau menurutku. Dan kemarin juga kalau nggak salah ya teman-teman tuh sempat ada yang dapat dari beasiswa apa gitu ya. Tapi kan itu dia tuh apa ya beasiswa yang cuma misalnya per bulannya cuma dapat 250 gitu. Jadi maksudnya kan itu nggak mungkin ya cukup untuk apa kebutuhan sehari-hari. Jadi dia alasannya lebih ke nominalnya yang kurang kayak gitu nggak apa-apa. Jadi sampaikan aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Winda. Ini ada Oke, beberapa siap. pertanyaan nih Mbak. Yang pertama dari Denny. Kak di pamflet penerimanya itu tertera hanya 75 penerima. Itu batas maksimal penerima sejatang atau seunes? Nah, gimana Kak Winda? Mungkin bisa jawab. 75 itu ya. Iya, yang di pamflet tuh Mbak. Seunes, seunes sayang. Seunes itu 75 itu eh seunes, sekomisariat UNES. 75 itu sudah mencakup seluruh fakultas ya teman-teman kayak gitu. Tapi kalau fakultas itu ini kok random maksudnya nggak dibatasin. Misalnya 75 FH gitu nggak apa-apa atau 75-nya tersebar FBS, FE, FT gitu juga nggak apa-apa. Jadi kalau dari UNES-nya sendiri itu alhamdulillahnya teman-teman, alhamdulillah itu 75 itu nggak diploting per fakultas, tapi ya udah emang kalau layak ya dapat, kalau emang ternyata yang layak itu kebanyakan dari FMIPA ya FMIPA yang pengen dapat kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya, Denny. Oke, selanjutnya ada lagi nih kayaknya. Apa nih? Menyiapkan, oh iya betul. Itu yang dari Lailatus Amelia Oh iya, Zahra ya. iya. Jadi betul, pas fotonya itu dua. Tapi kalau aku waktu itu sempat tak buat tiga sih, Dek. Jadi yang satu itu nempel di form A1, yang dua diklip gitu ya, diklip foto diri gitu, foto diri latar belakang merah kayak gitu. Ya maksudnya buat ini sih, buat cadangan gitu ya. Kalaupun ternyata salah satu fotonya itu rusak atau gimana, kita kan kalau buat dua kan lebih aman kayak gitu. Terus surat rekomendasi. Hmm, oh gitu. Ini surat rekomendasi ini cukup jadi apa ya sering ditanyain. Jadi kalau di UNES sendiri teman-teman, surat rekomendasi
Jadi surat rekomendasi itu kan salah satu. Kita boleh memilih dari tokoh non-akademik atau akademik. Kalau non-akademik itu biasanya bisa berupa surat rekomendasi dari kepala desa setempat. Kayak gitu teman-teman. Kepala desa setempat atau kepala RT setempat gitu, boleh. Terus kalau yang akademis itu maksudnya adalah WD gitu, Wakil Dekan 3 yang bisa didapatkan di tiap fakultas masing-masing. Jadi kalau semisal teman-teman ngerasa, iya bener sih ini, ketika teman-teman ngerasa, aduh kayaknya kok nggak bakal nyampe ya ketika aku harus mengurus surat rekomendasi gitu ya, harus ke UNES sedangkan rumahnya jauh gitu ya, karena kan ini liburan. Bisa kok pakai surat rekomendasi dari kepala desa. Nah ini untuk formatnya, nanti aku kirim PPT ku aja ya, jadi biar lebih jelas harus apa aja tampilannya gitu. Kalau surat rekomendasi ini tuh lebih ke tinggal minta tanda tangan aja sih teman-teman, karena isiannya juga kita yang ngisi, jadi kayak nama, terus alamat gini gini gini, berhak misalnya Wina Nur Latifah berhak mendapatkan nana gitu-gitu doang. Cuma nanti di tanda tangan kepala desa aja kayak gitu. Gitu deh. Ada lagi mungkin teman-teman? Terima kasih Mbak Winda. Semoga Oke. dari ketiga yang bertanya ini bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab ya teman-teman pertanyaan dari kalian apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Winda. Yuk Oke. teman-teman yang lain mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan ke Mbak Winda, mumpung Mbak Windanya eh, apa namanya ada nih di antara kita even ini di Zoom ya Mbak ya gitu. Ya, Mbak Windanya silakan juga teman-teman. sudah em, memberikan waktunya, memberikan pengalamannya, memberikan ilmunya kepada kita. Jadi jangan disia-siain nih teman-teman kesempatan-kesempatan ini karena ya nggak semua orang nih bisa Iya. untuk berinteraksi dengan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, ini ada lagi nih dari Mikael Zeva nih, angkat tangan nih di RSN. Halo Kak Winda. Halo. Sebelumnya maaf kalau nggak on cam ya. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaanku simpel mau terkait dari CV sama yang form A1 itu. Kalau dari CV sendiri itu boleh nggak kalau sekiranya kan CV ku ATS. Nah itu Mm-mm. lebih dari satu lembar itu apakah eh, lebih bagus atau gimana? Terus yang kedua tuh yang soal form kan itu kayak ada minat bakat, terus keterampilan hidup, potensi dan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, itu Mm. berarti kalau lebih dari satu lembar yang tabel dibikin dari form A1 itu apakah boleh atau nyesuaiin aja yang satu lembar itu? Oh, oke. Ini Oke. pertanyaan bagus teman-teman. Oke, izin langsung Makasih, Kak menjawab. Winda. Untuk CV, tadi udah sempat aku singgung juga untuk tipsnya itu alangkah lebih baiknya dibuat satu lembar aja teman-teman. Ini melihat pengalaman-pengalaman dulu ya, pengalaman dulu award-award itu. Jadi mereka itu pakainya satu lembar. Nanti kalaupun ada apa ya, font yang mungkin nggak muat bisa dikecilin kayak gitu. Dan form A1 juga kayak gitu. Kalau form A1 itu eh, langkah lebih baiknya dibuat satu lembar aja, satu muka ya maksudnya, satu muka aja gitu. Jadi nanti kalaupun ternyata nih si siapa tadi namanya? Mikael ya. Iya, Nah, benar. barangkali Mikael ini punya keterampilan hidup yang bejibun gitu kan ya, gitu kan. Itu bisa banget mungkin diakalin dengan fontnya dikecilin kayak gitu. Jadi lebih ke enak dilihatnya aja sih kayak gitu. Karena nanti kan berkas itu nggak cuma punya kita ya. Maksudnya interviewer tuh akan mengeleksi gitu ya, menyeleksi banyak. Dan ini teman-teman, for your information, waktu periodeku itu pelamarnya itu mungkin 500 up dan yang diterima cuma 75. Jadi maksudnya itu jadi pertimbangan interviewer gitu. Dan kalaupun pemberkasan, tadi yang benar-benar aku tekankan adalah kerapihan teman-teman. Balik lagi ke tampilan ya teman-teman. Siapa sih yang nggak senang kalau ngelihat kita tuh rapi kayak gitu kan? Bener-bener rapi dan runtut misalnya. Pertama form A1 ya A1, ya ini gitu-gitu. Dan di situ kayak menunjukkan bahwa oh berarti ini calon awardee-nya tuh bener-bener apa nih Teni gitu ya, bener-bener memperhatikan gitu. Ternyata ini calon awardee-nya tuh runtut gitu kan, pastinya interviewer nggak bakal kesusahan untuk mengurutkan lagi kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanya. Ini pertanyaan bagus teman-teman. Ini sempet banget dan sering juga ditanyain itu kalau form A1 tuh boleh nggak sih lebih dari satu lembar ya gitu. Kalau kalau saranku ya teman-teman, saranku ya dibuat satu lembar aja karena nantinya
Form A1 itu tuh cuma sekilas aja. Nah, untuk bener-bener mendetailkan kita itu di motivation letternya kayak gitu. Jadi misal kita di form A1 kita mencantumkan kita punya skill leadership. Nah, nanti di motivation letternya jelasin leadership yang kamu maksud tuh gimana. Misalnya saya sudah pernah menjadi ketua panitia di 1000 event gitu misalnya. Jadi lebih ke ciri khas kalian itu tuh di motivation letternya gitu. Jadi form A1 tuh hanya resumnya, hanya singkat-singkatnya aja kayak gitu. Gitu deh. Ada lagi teman-teman? Oke, jadi teman-teman yang masih bingung, yang masih ingin ada hal yang ingin ditanyakan ke Mbak Ya, Winda, boleh banget. Semoga tadi jawaban Mbak Winda sudah jawab ya. sudah terjawab ya, Mikael. Oke, thank you Mbak Winda. Mikael dari fakultas mana? Dari Eva, Oke, angkatan berapa? angkatan 23, Oh, angkatan 23. Ini berarti naik semester. 4. Oh ya, berarti bisa. Oke. Udah 40 SKS kan ya? Udah, iya 60 kayaknya aku tuh kalau Oh semester iya. 3. Jadi itu ya teman-teman, mungkin mungkin ini yang jadi perhatian lagi. Pastikan bahwa kita sudah menempuh minimal 40 SKS teman-teman. Karena itu jadi persyaratan utama banget. Dan mungkin ini sih teman-teman, kan biasanya tuh semester 3 itu kan lagi ini ya, lagi banyak-banyaknya proyek gitu ya. Apa ya, kuliahnya itu tuh lagi banyak-banyaknya tugas-tugas kuliah. Nah, ini teman-teman bisa dinarasikan di motivation letter. Misalnya eh, mungkin bagi teman-teman FH ada ini nih, ada apa namanya? Tugas kuliah misalnya diminta untuk submit jurnal bersinta mana. Nah, itu ketika kalian goals, ketika kalian publish, ceritakan aja di motivation letter kayak gitu. Jadi tidak melulu prestasi itu tentang yang IPK atau tentang apa, tapi kita bisa eksplor lebih dalam kayak gitu. Atau mungkin tadi yang udah aku sampaikan juga, misalnya orang tuanya punya usaha apa nih, nah terus kalian bisa ngehandle, nah itu ceritain aja, apa saya memiliki kemampuan untuk menghandle misalnya 100 toko, kayak gitu-gitu. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, gimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kita cukupkan lagi untuk diskusi malam hari ini? Mungkin nanti teman-teman yang masih bingung boleh ya Mbak ya untuk kontak langsung Mbak Winda lewat DM mungkin atau lewat WA. Terus nanti untuk Oke. PPT-nya kita share di grup atau mungkin teman-teman mau minta langsung ke Mbak Windanya juga boleh banget ya Mbak ya. Boleh banget teman-teman. Aku feel free banget ya bagi teman-teman yang merasa bahwa tadi ya udah aku sampaikan bahwa merasa bahwa ini tuh kesempatan emas dan kita harus menyiapkan sedang sebaik-baiknya. Itu bakal jadi combo banget sih, bakal jadi keberuntungan bagi kita kalau emang kita benar-benar bisa mendapatkan beasiswa itu. Dan ini ya teman-teman, apa yang tak rasain di Genbi itu cukup signifikan teman-teman. Jadi dulu tuh aku sebelum masuk Genbi tuh hitungannya aku masih kayak agak nolep lah gitu, nolep. Tapi ketika masuk Genbi itu kita bakal ketemu sama teman-teman hebat banget, entah itu dia ketua apa atau dia mahasiswa berprestasi. Ya di situ nanti kita bakal terpicu gitu semangatnya, bakal terpacu gitu semangatnya. Jadi bener-bener yang ini tuh circle yang sangat positif gitu. Dan lebih privilege-nya lagi adalah ketika kita punya relasi dengan orang-orang Bank Indonesia, teman-teman. Wah, kalau udah dikenal teman-teman, nanti barangkali teman-teman ada yang berniat untuk melanjutkan karirnya di Bank Indonesia itu lebih bahasanya lebih gampang kayak gitu karena ya kita udah ngerti gitu kan lewat Genbi dan uh, biasanya di Genbi itu nanti akan ada magang, bukan magang ya, lebih ke apa ya, acara-acara yang harus dikasih kepanitiaan dari Genpi itu sendiri. Nah, nanti itu disering-seringin aja gitu. Nanti bakal akan ada poin plus gitu ketika kita nanti mendaftar di Bank Indonesia. Terus ini teman-teman, eventnya Bank Indonesia itu kan lumayan sering teman-teman. Nah, ini lumayan sering. Ini tolong untuk aktif. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di beasiswa Bank Indonesia ini itu kita berkesempatan untuk mendapatkan manfaat itu maksimal 2 periode. Jadi misal teman-teman itu udah keterima nih di semester 4 dan 5. Nah nanti ketika naik semester 6, meskipun kita udah GNB sebelumnya, kita
boleh kok, berkesempatan kok untuk mendaftar lagi selama kita memenuhi kualifikasi-kualifikasi yang udah di apa ya, udah di list gitu sama interviewer kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Winda. Ya, Mungkin sama-sama. sebelum closing nih Mbak, ada dua patah kata yang ingin disampaikan ke teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa Bank Indonesia Mbak, sebagai motivasi lebih nih untuk teman-teman. Oke, apa ya closing statement-nya? Tadi ya teman-teman udah aku omong berapa 3 kali ya. Keberuntungan akan didapatkan ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan teman-teman. Jadi mumpung ada kesempatan ini, mari kita sama-sama persiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang penting kita ikhtiar dulu, yang penting kita usaha dulu. Bener-bener apa ya? Kita persiapkan dengan sematang-matangnya. Jadi nanti ketika kita akan merasa lega ketika kita memiliki persiapan yang matang teman-teman. Dan lebih lega lagi ketika keberuntungan itu kita dapatkan. Kita goals nih menjadi award biasa Bank Indonesia kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Winda untuk closing statement-nya. Sama gitu. Dan teman-teman semuanya, kita sudah di penghujung sesi diskusi kita pada malam hari ini mengenai tips and trick untuk lolos beasiswa Bank Indonesia. Kita juga sudah mendengarkan pemaparan materi dan juga pengalaman-pengalaman dari Winda selaku salah satu award dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, sebelum menutup Zoom kita pada malam hari ini, teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam terlebih dahulu, kita dokumentasi. Yuk teman-teman yang bisa on cam dulu ya. Oke. Semoga ini ya teman-teman, semoga yang join di Zoom ini semua lolos jadi award ya. Amin. Amin, amin. Ditunggu di Genvi teman-teman. Oke, mungkin aku pandu ya, Mbak. Aku izin, Mas Dede izin. Teman-teman yang bisa on cam, yuk on cam. Oke, 1, 2, 3. Coba Lagi? ditunggu dulu teman-teman, ada yang mau on cam nggak nih? Oh iya, Oh teman-teman ya. lain yang mau on cam boleh banget. Iya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mbak Winda atas ilmunya yang sudah diberikan ke teman-teman yang sudah bergabung di Zoom pada malam hari ini. Benar-benar memberikan bermanfaat banget untuk teman-teman yang ada di Zoom ini dan juga informatif sekali. Semoga teman-teman dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini bisa mempermudah dan menjadikan motivasi yang lebih kepada teman-teman selaku pendaftar beasiswa Bank Indonesia dan juga semoga yang gabung di Zoom ini bisa lolos ya Mbak ya. Amin. Ditunggu di Genvi semua teman-teman. Ditunggu. Semoga Amin. keberuntungan. Doain Ada aku Mbak berkah. Winda lolos. Oke. Mungkin dari Mas Orang Dede ada dalam yang ya, mau orang dalam. disampaikan Mas? Enggak. Udah cukup, aku semester 4 lagi mau daftar sih. Aduh. Dia semester 4-nya semester 4 S2 ya. Keren Mas Dede tuh emang. Makasih Mas Dede sudah Makasih difasilitasi banyak ini. juga Mbak Winda. Oke. Baik, untuk menutup Zoom kita pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Mbak Winda, terima kasih Mas Dede. Sampai berjumpa di ruang-ruang diskusi lainnya, teman-teman semuanya. Aku Dewi Sinta selaku host pada malam hari ini juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Genvi. Kak.